Nih, penunjuk arah yang warna hijau. Dia penunjuk arah ke atas itu Bekasi, ke samping sana itu Bogor. Itu petunjuk arah namanya. Itu dinamakan petunjuk arah. Nah, coba tengok sebelahnya. Itu ada cerita. Coba Rafa, bawa ke depan buku Rafa. Bacakan Rafa dengan kuat. Mantap. Ada ke depan, ke sana. Ada ke kawan-kawan. Dengarkan apa membacanya. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduk lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada lagi kendaraan lagi. Dari sebelah kanan dan kiri, jalan di depannya kosong. Aman pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, bunyi klakson menegakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia tidak mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah. Kata pengendara. Sepeda motor dengan besar. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu mengenai. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu. Oke, terima kasih Rafa. Beri tepuk tangan dulu ke Rafa. Mantap. Nah, dari cerita tadi ya. Coba perhatikan. Tentang apa ceritanya? Awas katanya. Tentang Rudi. Rudinya ngapain? Pergi ke sekolah. Jadi Rudi berangkat lebih pagi dia karena dia hari itu piket. Nah, mereka berbagi tugas dia. Ada yang nyapu kelas, ada yang angkat kursi, ada yang ngepel, ada yang ngelap kaca. Nah, itu berbagi dia. Lalu, aduh kata dia, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Jadi kalau lampu tanda merah kita harus ngapain? Berhenti. Kalau lampu tanda kuning ngapain? Pelan, siap-siap. Itu tanda berangkat lagi. Kalau lampu tanda hijau kita boleh jalan. Lanjutlah naik motor. Jadi itu aturan di lalu lintas. Jadi kan Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau karena rasanya sungguh lama sekali nunggunya, kata dia. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kirinya. Jalan di depannya kosong, aman. Pikir Rudi, dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba katanya bunyi klakson memekakkan telinganya. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap untuk langsung mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi budinya terjatuh budinya. Untunglah pengendara motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Nah, dari cerita ini
pendapat, keyakinan, pandangan terhadap sebuah permasalahan. Contohnya dia menggunakan kata-kata seperti ini. Menurut saya, pendapat kamu benar. Tadi pagi saya pergi ke sekolah jam 7 pagi. Membawa tas, buku di dalamnya, memakai sepatu, berpakaian rapi, berjilbab putih. Nah, itu yang dinamakan paragraf argumentasi. Di situ menjelaskan bahwa tadi pagi ibu guru pergi ke sekolah, masuk ke kelas 4. Ibu membawa tas, membawa buku, membawa pena untuk mengajar anak-anak didik. Nah, itu contoh paragraf argumentasi. Di situ sudah ibu berikan yang namanya alasan ibu. Ibu perginya pagi. Nah, ibu membawa buku, itu memperkuat dalam paragraf argumentasi. Nah, coba dari anak-anak ibu silahkan tuliskan pendapat kalian tentang menjawab pertanyaan pada halaman 58 ya. Silakan. Halaman 58. Nomor 1 dan 2 silakan dikerjakan. Nah, tapi dia menggunakan paragraf, isiannya menggunakan paragraf argumentasi. Silakan. Bisa ditambahkan dengan kata yang lain. Nah, tugasnya di rumah silakan kerjakan nomor 2. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda
ini kan pendapat kita, keyakinan kalau itu benar-benar terjadi pada cerita yang ada di yang dibacakan tadi. Jadi sampai sini paham apa itu yang dimaksud dengan paragraf argumentasi? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Telah belajar dengan semangat, besok kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semangat yang lebih giat. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Tuliskan besok kita maju satu ke depan. Silakan hasilnya. Silakan menerapkan, siapkan. Siapkan bukunya, siapkan. Masjid lampu.